Halo teman-teman semua peserta BNG Class. Pada malam hari ini kita sudah memasuki hari ketujuh. Iya. Nah, pada malam hari ini bersama saya, Coach Risti, kita akan membahas tentang karbohidrat dan tentang glycemic index. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas itu semua, kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan untuk apa. Oh, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita tentunya agar tubuh kita sehat dan bugar. Nah, mungkin di antara teman-teman udah tahu sih apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Di antaranya adalah ada karbohidrat, lemak, protein, serat, kemudian air, vitamin dan mineral. Nah, itu semua kita butuhkan untuk apa? Biar kita bugar. Nah, teman-teman tahu nggak apa arti bugar? Nah, bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat, teman-teman. Masih memiliki tenaga untuk apa? Untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan aktivitas yang lain, aktivitas yang mendadak, aktivitas yang tidak kita duga. Nah, kemudian apa sih arti sehat itu sendiri? Nah, sehat menurut WHO itu adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan cacat. Nah, teman-teman, menurut kompleksitas gula penyusunnya, itu karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, klasifikasi karbohidrat itu dari segi nutrisi, kemudian dari dalam bahan pangan terbagi atas dua, yaitu karbohidrat yang bisa dicerna oleh usus kita dan yang tidak bisa dicerna oleh usus kita. Nah, teman-teman, fungsi dan peran dari karbohidrat adalah yang pertama adalah karbohidrat merupakan zat gizi sebagai sumber energi utama. Karbohidrat dapat ditemukan dalam bentuk glukosa dalam darah dan disimpan dalam bentuk glikogen dalam jaringan hati dan otot. Persediaan glikogen otot dan glukosa darah sangat mempengaruhi produksi energi saat kita melakukan kegiatan. Kemudian menjadi bagian dari RNA dan DNA, menjaga kesehatan saluran cerna, efisiensi penggunaan protein dan lemak, dan memberikan karakteristik fungsional dari makanan. Jadi teman-teman, fungsi dari karbohidrat itu adalah menghasilkan energi. Energi kita butuhkan untuk melakukan kegiatan. Jadi karbohidrat sangat diperlukan oleh tubuh kita, teman-teman. Nah, teman-teman, jenis karbohidrat yang bagaimana yang dianjurkan? Yaitu jenis karbohidrat yang dianjurkan adalah karbohidrat yang mengandung serat, biji-bijian, polong-polongan, kacang, buah-buahan, dan sayuran. Nah, untuk sumber karbohidrat yang sudah diolah kurang dianjurkan karena umumnya mengandung lebih banyak gula, lemak, atau tambahan garam, teman-teman. Jadi itu yang perlu kita hindari ya. Artinya karbohidrat yang sudah diolah. Nah, teman-teman semua,
Setelah kita tahu, karbohidrat yang bagaimana yang diperlukan oleh tubuh kita atau yang baik untuk tubuh kita. Nah, jadi teman-teman sudah tahu bahwa ternyata karbohidrat itu sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita karena menghasilkan energi. Energi kita pakai untuk melakukan kegiatan aktivitas kita. Mungkin bekerja, berolahraga, dan beraktivitas lainnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu glycemic index. Iya. Nah, teman-teman, apa itu glycemic index? Nah, glycemic index merupakan tingkatan bahan makanan menurut efeknya terhadap kadar glukosa darah. Nah, semakin tinggi glycemic index, semakin cepat bahan makanan tersebut dapat meningkatkan darah kadar gula dalam tubuh kita. Jadi, semakin rendah indeks glikemiknya atau glycemic indexnya, makin lama bahan makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula. Nah, jadi teman-teman harus bisa memilih makanan. Ya, kalau bisa makanan yang memiliki glycemic index yang rendah. Jadi biar tidak meningkatkan kadar gula dalam darah kita. Jadi teman-teman, ternyata ada hubungan antara glycemic index dan karbohidrat itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi glycemic index itu ada 3, yaitu glycemic index ya pada kategori rendah, ada yang sedang, kemudian ada yang tinggi. Nah, jenis-jenis makanan yang termasuk jenis GI rendah itu apa saja sih? Nah, kalau GI rendah itu antara 0 sampai 55 teman-teman ya. Kemudian kalau GI sedang itu 56 sampai 69. Kemudian kalau GI tinggi itu 70 sampai 100. Nah, contoh GI rendah misalkan adalah yogurt itu 14, brokoli 15, tomat 15, kacang 21, susu full krim 27, sereal gandum 31, susu krim 32, apel 38, wortel 39, jeruk, kemudian anggur, jagung, dan nasi coklat. Nah, itu GI-nya rendah teman-teman ya. Jadi kita bisa bisa selektif dalam memilih makanan yang GI-nya rendah agar gula darah dalam tubuh kita itu ya bisa normal. Apalagi sarapan teman-teman. Nah, di pagi hari itu kalau bisa kita memilih makanan yang memiliki GI rendah agar gula darah kita bisa tetap stabil. Nah, sekarang kita lihat contoh GI atau bahan makanan yang memiliki GI sedang. Itu ada mangga, ada pisang, ada kiwi, ada es krim. Waduh, es krim ini banyak yang suka ya teman-teman, tapi dia GI-nya sedang. Kemudian ada madu, nanas, donat, cola, roti gandum, spaghetti teman-teman. Ya, makanan yang enak-enak tapi GI-nya ya lumayan nih sedang. Nah, kalau bisa teman-teman kita hindari GI yang tinggi ya teman-teman ya. Nah, contohnya makanan atau bahan makanan yang mengandung GI tinggi yaitu 70 sampai 100 itu adalah yang pertama adalah semangka, ada nasi putih, kentang, waffle, spot dream, glukosa, roti tawar. Wah, roti tawar ternyata GI-nya tinggi ya teman-teman ya. Kita berpikir bahwa dia tawar, ternyata GI-nya tinggi. Iya, nah dari contoh-contoh itu tentunya kita sudah paham jadinya. Oh, ada ternyata dalam bahan makanan itu ada yang GI-nya rendah, ada yang GI-nya sedang, dan GI tinggi.
Nah, teman-teman perlu diingat bahwa glycemic index makanan akan berubah jika dicampur dengan makanan yang lain, teman-teman. Jadi, mungkin saja dia GI-nya awalnya adalah rendah, tetapi karena dicampur-campur dengan makanan yang lain, GI-nya jadi tinggi. Nah, teman-teman, gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita dengan zat-zat yang tentunya dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi yang memiliki GI yang rendah? Nah, kalau dicampur, misalkan dicampur-campur kok malah tinggi GI-nya. Berarti kita bingung dong harus membuat makanan yang kita perlukan untuk tubuh, tapi setelah dicampur dengan bahan yang lain kok malah GI-nya tinggi. Nah, itu ada solusinya teman-teman. Apalagi kita sarapan. Sarapan harus memilih makanan, bahan makanan yang GI-nya rendah. Yaitu dengan apa teman-teman? Praktis sarapannya, yaitu dengan steak. Nah, steak ini mengandung protein yang tinggi, kemudian mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tetapi GI-nya rendah, teman-teman. Nah, ini pilihan yang tepat, yaitu nutrisi nomor satu di dunia. Nah, cukup sekian teman-teman edukasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat malam.